Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhin nabil karim nabiyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya al-hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad. Shadaqal 'azim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita mungkin enak berselawat dulu nih ya, biar memberikan rasa, menumbuhkan kesan kita terhadap rasa cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Mungkin yang biasa berselawat, mari kita sama-sama selawat dulu. Tahu Pak ya, selawat ibu Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan zikir kita kepada Allah SWT di waktu pagi yang sangat indah ini dan diiringi dengan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, di antara salawat yang baik ya, di antaranya seperti Tibun Nawi ini. Karena kita tahu ya, ketika kita perbanyak selawat kita kepada Allah dan juga pada Nabi kita Muhammad SAW, akan memberikan kemudahan dan segala urusan kita,
dan tentunya ini merupakan bagian dari salah satu cinta kita pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan rahmat kepada baginda kami Nabi Muhammad SAW, tibbul qulub, yakni sang penyembuh hati dan obatnya, ya, wa dawaiha, ya, wa afiatul abdan wa shifaiha wa nuril absar, dan senantiasa memberikan kesehatan badan dan mengobatinya, menjadikan cahaya mata hati dan sinarnya, serta menjadi makanan pokok dan asupan gizi bagi rohani kita. Itu diantara arti dari selawat ibn Nabi. Dan memang kalau orang dulu biasa suka sering tuh berselawat seperti ini, terlebih kondisi kita masih pandemik Pak ya Bu, jadi masih merasakan terkadang orang ada khawatir, takut dan sebagainya, yang akhirnya menjauhkan dari aktivitas yang biasanya. Nah, mudah-mudahan dengan baca selawat pengobat hati ini menjadikan kita lebih mawas diri, ya, khususnya kembali kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasul, terutama selawat juga bagian dari sunnah dan juga suatu hal yang diwajibkan, bahkan diijazahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang malas berselawat, pasti kelihatan tuh rezekinya kurang tuh. Tapi insya Allah dengan kita berbanyak selawat, di samping bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita, juga mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan. Bahkan salah satu nanti di yaumil akhir yang menjadi syafaat yang Allah berikan dan diizinkan, salah satunya yang hanya satu-satunya Nabi yang menjadi orang salah satu yang akan memberikan syafaat itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajar kalau orang mencintai nabinya sampai-sampai dia membuat syair-syair yang indah, salah satu seperti ini. Jadi jangan sampai kita alergi dengan selawat-selawat yang ada. Padahal itu bagian bentuk dari rasa cinta para ulama-ulama terdahulu yang ditulis dengan syair-syair. Bapak dan yang saya muliakan, yang tentunya sangat berbahagia pada hari ini kita berkumpul bertemu dalam satu majelis yang sangat mulia, ya. Bahkan di waktu yang sangat bagus, ya, di mana waktu fajar ini merupakan waktu yang senantiasa fresh dari sisi aktivitas dan sebagainya, dan juga senantiasa Allah berkahi, karena antara waktu jam 3 sampai menjelang subuh itu adalah waktu mustajab yang kita disunahkan, ya, untuk selalu berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, di mana ketika orang-orang senantiasa sedang tidur, gitu. Sehingga kita disunahkan wa ninazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa, ya, menjadikan Al-Qur'an sebagai pengobat kita. Dan salah satu adalah dengan kita hajatkan kehidupan kita, urusan kita arahkan kepada Allah SWT, mohon minta pertolongan atas segala kemudahannya. Nah, terutama di waktu-waktu malam antara jam 3 dan sampai jam menjelang subuh. Wa bi asharihum yastaghfirun. Nah, waktu-waktu ashar itu adalah dari kata sahur, ya. Dulu kalau kita biasanya Ramadan ada dengar bahasa istilah sahur, ya. Sahur itu sebenarnya bukan makan minum Pak Ibu, ya, tapi adalah sebuah kata dalam ayat itu adalah pemahaman tentang waktu, ya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Nah, di waktu-waktu ashar itu, di waktu-waktu sahur itu, di mana banyak orang-orang yang melakukan istighfar, memohon ampunan pada Allah SWT, karena di waktu itu adalah waktu mustajab, ya. Cuman kita kebanyakan malah waktu sahur pada makan, gitu, ya, sehingga waktu istighfarnya berkurang, gitu. Nah, ini perlu diketahui juga. Kapan waktu as-sahur itu? Ya, antara menjelang subuh lah, ya, antara jam 4 sampai jam setengah 4 sampai jam 4 lah, menjelang sampai menjelang subuh. Nah, itu waktu yang mustajab, ya. Terlebih tadi kita sudah sholat subuh berjamaah juga, masya Allah, itu juga bagian dari rentetan aktivitas kewajiban kita menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Terus nanti kita teruskan dengan zikir-zikir hingga sampai menjelang, ya, pagi, ya, menjelang waktu syuruk, ya, isyraq, ya. Nah, ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW
yang selalu dilakukan, di mana sunnah ini terjadi ketika ada orang-orang yang melakukan ibadah yang merasa tidak cukup karena sudah banyak dicontohkan yang lainnya, gitu kan. Akhirnya Rasulullah memberikan alternatif, salah satunya ini ketika kita menjelang ba'da subuh jangan kita beranjak dulu, perbanyak zikir hingga sampai waktu syuruk ya. Waktu syuruk itu antara jam 6 kurang 5 menit ya biasanya. Nah setelah itu kita disunnahkan untuk sholat asyraq ya. Sholat asyraq ya, pahalanya kata Rasulullah sebagaimana pahala umroh dan haji gitu, subhanallah. Jadi kalau kita susah-susah sekarang Bu Pak ya, pergi haji susah gitu ya. Apalagi sekarang pemerintah masih kan kondisi pandemik yang akhirnya di stop dulu gitu kan. Bukan karena kuota. Nah terkadang kita nih kalau dengar berita cuma setengah-setengah gitu kan, hanya saling menyalahkan ya. Semua ada hukum dan kebijakannya ya. Ya kita sebagai orang awam terkadang hanya ngikut saja. Kalau memang yang benar ya udah, mudah-mudahan itu menjadi benar apa adanya. Kalaupun salah ya dia yang bertanggung jawab gitu, bukan kita. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita mampu. Nah terlebih tahun ini haji tidak dilaksanakan ya, di stop sementara sampai keadaan kondisi tahun depan mudah-mudahan akan kembali lagi normal ya. Karena memang beberapa kondisi yang terjadi hanya orang-orang saja yang di sekitar Saudi saja yang dibolehkan, itu pun dibatasi ya, termasuk Indonesia pun yang akhirnya dilarang untuk pelaksana haji. Ya mungkin sangat menyedihkan atau sangat menyayangkan kalau bagi orang yang memang berpikirnya negatif gitu, terlebih apalagi dia sudah menyiapkan uang yang begitu banyak gitu kan, waktu yang begitu panjang gitu ya, terlebih dengan sekarang ditahan, dia akan berpikir oh iya nunggu lagi nih setahun lagi. Itu pun kalau masih ada kuotanya tuh ya. Nah itu memang ya terbaik kita bertawakal kepada Allah. Ini bagian dari salah satu cara Allah menguji hambanya. Kalau kita perbanyak ngeluh ya naudzubillah, kita tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita bersyukur apa yang kita lakukan, dan salah satunya kita bisa dapatkan haji dan umrah itu pahalanya melalui ibadah-ibadah yang rutin yang bisa kita lakukan. Jadi masih ada cara alternatif lain yang Allah berikan, salah satunya dengan menjaga amalan-amalan sunnah, zikir dan sebagainya sampai waktu isyraq, dan kita lakukan waktu isyraq ini. Ini kalau kita lakukan terus-menerus subhanallah ya, tidak beda dengan pahala haji umrah yang biasa dilakukan. Kalau kita jauh-jauh haji umrah ke sana perlu dengan biaya yang begitu besar, tapi mudah-mudahan dengan ini ya, yang sangat ringan, dengan kita meluangkan waktu, memudahkan aktivitas kita, dengan kita meluruskan niat kita ya, mengharapkan kepada Allah SWT, mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara Allah memberikan pahala dan keberkahan buat kita semua. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT dan Bapak yang senantiasa diberkahi, pada kesempatan hari ini mari sama-sama kita merenung tentang sebuah kisah dalam Al-Quran yang sangat menakjubkan bagi kita semua, dan juga memberikan pelajaran ya buat kita bahwasanya ya, ada kisah-kisah menarik yang menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sekarang ya, terhadap kisah-kisah orang-orang yang terdahulu ya. Seperti dalam surat yang saya baca tadi, dalam surat Al-Fajr ya, sesuai dengan waktunya nih kita nih menjelang fajar. Allah firmankan dalam surat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yuhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad. Shadaqal azim. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ya, di ayat yang ke-6 Allah katakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau wahai Muhammad SAW memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, Iram dhatil 'imad,
yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, allati lam yuhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa Thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa Fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negerinya. Kaum muslimin akan Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, dalam surah Al-Fajr ini ya, Allah kisahkan, ya, Allah sisipkan kisah tentang kaum Ad, ya, di mana kaum Ad ini adalah salah satunya kaum yang memiliki kelebihan-kelebihan, ya. Kelebihan yang Allah berikan dari sisi kemudahannya, dari sisi kecerdasannya, dari sisi jasmani yang begitu kuat, bahkan dari sisi umurnya pun begitu Allah tambahkan, ya. Mereka rata-rata di atas umurnya 1000 tahun, ya. Bahkan Nabi Hud aja meninggal pada umur 1200 tahun lebih, ya. Jadi begitu lama Allah berikan kepada kaum Ad. Dan memang orang terdahulu itu seperti itu, Allah berikan kelebihan-kelebihannya. Kemudian ya, kaum Ad ini juga orang yang memang diberikan kecerdasan, gitu kan? Kecerdasan dalam mengatur wilayah begitu sampai dia memiliki negeri yang bagus. Kecerdasan dalam arsiteknya, ya, dalam pembangunannya, sehingga dia bisa membuat negeri-negeri yang menakjubkan, yang berasal dari permata, ya, zamrud, ya, mutiara, emas dan sebagainya, ya, seperti itu. Dalam kitab yang ditulis oleh Said Muhammad Baqir Al-Majlisi, ya, dalam bukunya beliau yang berjudul Hayatul Qulub, suatu ketika seorang pemuda bernama Abdullah bin Qalabah, ya, waktu itu beliau kehilangan ontanya, ya. Lalu akhirnya beliau mencari ontanya ke sana kemari, ya. Kemudian sampailah beliau ternyata tidak terasa, ya, melewati sebuah kota yang di wilayahnya itu adalah wilayah kaum Ad, ya. Nah, di tengah wilayah asing itu ia menemukan sebuah kota yang dikelilingi oleh parit, ya, kota yang dikelilingi oleh parit, ya. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Qalabah ini mendekat dan mengira kota itu berpenghuni, gitu kan, sehingga dia bisa mencari informasi tentang ontanya, ya. Kalau orang dulu kan onta itu ibarat barang sekarang Pak, yang berharga, ya, bahkan kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang melaksanakan, ya, salah satu dakwah, gitu, yang membuat orang itu sadar, ya, maka ganjarannya, dan dia menjadi orang yang taat pada Allah Rasulnya, ganjarannya adalah seperti satu onta merah, gitu, sampai begitu. Nah, itu Rasulullah mengkiaskan satu onta merah itu ibarat kendaraan yang paling bagus saat ini, Pak, ya Bu, ya, seperti Mercy kali, ya, yang paling mewah gitu, ya, yang keluaran terbaru, gitu, yang nilainya di atas 520 M atau 50 M, gitu, ya, seperti itu. Jadi kalau kita menggambarkan kekayaan masa dulu tuh, ya bisa kita bandingkan dengan kondisi saat ini. Nah, terlebih Abdullah bin Qalabah ini kehilangan onta, gitu, ya. Dia merasa onta itu hewan yang paling termahal dan mau nggak mau dicari, gitu. Kalau kita anak pergi aja suka cari nggak, Bu? Udah nggak ada izin mau kemana, gitu kan, pulang malam tuh anak dicari nggak tuh kira-kira orang tua sekarang? Didiamin baik kadangnya. Hanya kita nggak tahu tuh anak kemana, mainnya sama siapa, di mana dia malam itu. Nah, terlebih apalagi anak itu perempuan, gitu kan. Padahal kita orang tuanya harus bisa menjaga dengan sebaik-baiknya, karena anak itu adalah amanah, gitu, yang harus kita jaga, yang harus kita arahkan dan kita bimbing hingga dia mendapatkan kehidupan yang layak, gitu.
Nah, Bapak sekalian, lalu Abdullah bin Qalabah ini akhirnya dia masuk ke dalam kota itu, dan tanpa dia mengetahui bahwa kota itu adalah peninggalan dari kaum Ad, ya. Dari pintu pertama beliau masuk, pintunya aja terbuat dari pohon ini ya, dupa ya. Pohon dupa itu kayu dupa itu adalah kayu di mana dia memiliki wangi, rasa wangi. Biasa kalau ada acara-acara mauludan tuh suka dipakai ini ya, kayak semacam dupa gitu. Itu buat wangi dupa. Nah, itu kayu dupa itu kayu yang sangat bagus buat apa? Buat wangi-wangi gitu ya. Kalau kita ada kayu buat tiang rumah itu bisa mengeluarkan harum yang wangi. Ya. Nah, itu yang dimiliki oleh kaum Ad. Jadi pertama masuk pintu pertama itu Abdullah bin Qalabah ini tercengang, ya. Kayunya aja dari dupa, ya, kayu dari jenis dupa. Lalu itu baru pintu pertama. Sampai dia masuk ke pintu kedua. Pintu kedua lebih tinggi lagi. Bingung dia. Masya Allah, ya, ini nggak ada nih di zaman sekarang seperti ini. Ya, ternyata di masa dulu pernah ada seperti ini, kaum yang bisa mengukir kayu begitu indah dan menjadikan ukiran-ukiran yang bisa dipandang mata gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat ya, ada podium di sini yang diukir-ukir. Ini salah satu diantaranya. Ternyata di masa zaman dahulu itu sudah ada seperti itu, dan itulah yang didapatkan oleh kaum Ad, yang Allah berikan keberkahan oleh mereka. Tapi kenyataannya kemari-mari mereka melakukan kedurhakaan pada Allah. Lalu akhirnya Abdullah bin Qalabah ini saking khawatirnya dia mengeluarkan pedang, ya, mengeluarkan tamengnya karena khawatir takut ada hal yang tidak diinginkan. Lalu dia masuk ke dalam, dipikirnya ada orang gitu kan. Ternyata kota itu telah ditinggalkan orang banyak, ya. Nah, ini yang dinamakan kota Iram. Sebenarnya Iram itu dari istilah pasir ya, yang miring gitu, pasir yang miring. Jadi kota Iram itu dihancurkan oleh Allah SWT, ditenggelamkan ya, ke bumi gitu ya, kemudian ditutup oleh pasir-pasir. Itu yang dinamakan kota Iram. Sebenarnya bukan nama Iramnya, tapi Iram itu karena dia adalah pasir yang miring. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Ya itu tadi. Ya, karena ketika itu rajanya ya, mendengar kisah tentang bahwasanya ada surga ya di akhirat sana ya, di mana surga itu memiliki air sungai yang mengalir. Kemudian di sungainya itu terdapat mutiara-mutiara, ya, batu-batu bukan batu koral yang kita lihat sekarang. Di surga itu mutiara-mutiara yang indah, kemudian dikelilingi oleh bidadari-bidadari, dan terdapat buah-buahnya yang begitu banyak. Nah, dengan kisah yang indah ini, ya, rajanya itu ingin membuat surga di dunia. Nah, kan sombong tuh Pak ya, Bu ya, merasa punya kekuasaan yang begitu besar. Ya, namanya itu Raja Shaddad ya. Dia salah satu anak keturunan dari Nabi Hud gitu. Ya, salah satu anak Nabi Hud yang memang pada waktu itu dia adalah raja dari segala raja ya, membawahi raja-raja yang ada sekitar di dunia itu, yang waktu itu orang yang belum banyak ya, kurang lebih 300 lebih ya raja-raja yang ada di situ, dan itu dalam kekuasaannya dia gitu. Maka dia ketika dia mendengar ada kisah seperti ini, dia ingin menyamai ciptaan Allah gitu. Udah kita buat deh surga, ibarat orang Betawi gitu ngomongnya, kita buat surga di dunia gitu. Kalian siapkan, langsung dibuat tuh dia maklumatnya tuh Raja Shaddad itu. Kalian buatkan, siapkan tempat pertama, cari tempat yang paling bagus di antara yang bagus. Kemudian cari bahan-bahan yang bagus di antara yang bagus ya. Kumpulkan semua mutiara, zamrud, emas dan sebagainya ya, untuk perhiasan-perhiasan sebagainya. Dan itu dilakukan oleh kaum Shaddad itu, oleh Raja Shaddad itu, yang merupakan salah satu kaum Nabi Hud ya. Nah, akhirnya terjadilah itu. Ketika itu sudah
dibuat ya, bahkan nyari tempatnya aja sangat lama Pak, kurang lebih hampir 20 tahun baru dapat itu tempatnya. Ternyata diantara negeri Oman, Yaman ya, namanya negeri Ahqaf ya. Ahqaf itu adalah salah satu nama dari dasar yang tinggi, Ahqaf itu. Nah disitulah dia menemukan ya. Jadi ketika diperintahkan oleh Raja Shaddad, maka pasukannya dalam kurun waktu yang kurang lebih 20 tahun itu menemukan yang daerah yang diinginkan oleh rajanya. Memang ada air yang mengalir, sungai, bagus sekali tempat itu. Maka dibangunlah ya, apa yang menjadi keinginan Raja Shaddad itu, sebagaimana yang dia pernah dengar kisah tentang surga yang Allah miliki. Jadi dia ingin menyamakan kedudukannya sebagai raja juga sebagai Tuhan. Itulah Shaddad, kerajaan Shaddad. Nah secara nggak langsung kan ini salah satu kesombongan yang dilakukan kaum Ad ya ketika itu, karena apa yang diinginkan Shaddad itu ya, sebagaimana dia berkata tadi, aku ingin menciptakan kembaran surga di bumi, nah, gitu kata Shaddad. Ini kan sombong banget itu kan? Makanya wajar di ayat itu dikatakan fa'aktsaru fihal fasad ya, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu sehingga akhirnya Allah hancurkan ya. Allah hancurkan negeri itu karena dia melakukan perbuatan sewenang-wenang ya, memiliki kesombongan ya, yang dilakukan kerajaan pada waktu itu. Dan memang terjadi apa yang dibentuk atau apa yang dibangun itu dilakukan oleh kaum Sadat itu, oleh Raja Sadat itu, dan semua kaum negeri itu membangun surga di bumi itu ya. Lalu ditanya, memang dari mana asal emas, perak dan batu permata itu untuk memberikan proyek ini ya, mega proyek yang diinginkan Raja Sadat itu. Lalu saja sampai dia berkata, kalian tahu aku ini penguasa dunia, maka tunjukkan satu kelompok orang untuk masing-masing mengumpulkan tambang ya, mengumpulkan hasil kekayaan dan sebagainya, mengumpulkan emas, perak milik masyarakat, sehingga akhirnya yang terjadi orang disuruh ngumpulin, kalau nggak mau nerima, kalau nggak mau ngumpulin akan dibunuh dan sebagainya. Ini saking ingin memenuhi keinginan Raja Shaddad tadi. Itulah salah satu bentuk kezoliman yang dilakukan kaum negeri Ad ya. Padahal dia tadi diberikan apa Pak? Diberikan kelebihan orang yang cerdas ya, yang bisa membangun negeri dengan begitu indahnya ya, arsitektur yang begitu indah. Bayangkan batu bisa dibelah, bisa diukir ya. Jadi kalau mungkin pergi haji, pergi umroh ya, mungkin bisa mampir tuh ke daerah wilayah Ahqaf itu, daerah Yaman. Itu Bapak bisa lihat, Ibu bisa lihat bangunan-bangunan yang indah sekarang. Kita kalau mau bangun rumah paling cuma begitu doang, batu bata. Ini batu bata dari emas Pak, dibangunnya itu batu bata dari emas. Masya Allah, gimana caranya nih? Kalau kita pernah lihat Borobudur yang begitu mewah indah ya, kita sampai berpikir gimana itu cara buatnya gitu kan. Nah ini melebihi itu ya. Di Indonesia banyak tuh kan candi-candi yang menjadi salah satu keajaiban dunia, dan kita bingung caranya bagaimana untuk mengukirnya. Tapi ternyata sudah dilakukan oleh kaum negeri Ad ya, di mana dia bisa mengukir batu-batu yang begitu indah ya, sehingga menjadi rumah, menjadi hiasan. Orang melihat di atasnya itu sangat indah gitu kan, dari jauh ke jauh sangat indah. Dia bisa membelah lautan dan sebagainya ya. Jadi diberikan kelebihan kecerdasan oleh Allah SWT. Belum lagi diberikan badan yang gagah, yang perkasa gitu kan. Hercules, tahu Pak ya, Hercules itu sebenarnya saya dari sini itu. Jadi benar ada kisah itu, cuman dimensongkan kisahnya itu ya. Kalau ada, kita pernah dengar Hercules kan orang yang kuat gitu kan, karena dia anak dewa gitu ya. Sebenarnya bukan anak dewa. Kalau kita memahaminya, dia diberikan kelebihan oleh Allah SWT ya, dengan keperkasaannya. Bahkan umurnya aja Allah berikan panjang tadi ya. Kaum Nabi Ad itu Hud aja meninggal pada umur 1200 tahun lebih.
Nah, itu kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Namun atas kelebihan itu dia merasa sombong, ya, merasa memiliki, menguasai, dan sudah punya apa yang dia ada. Ya. Jadi Hud ini punya anak dua, Syadid dan Syaddad. Ya, ketika di kerajaan yang pertama dipimpin oleh Syadid, ya, itu masih bagus, ya, nggak ada ke situ. Nah, ketika kakaknya meninggal, maka diganti oleh Syaddad ini, adiknya. Nah, dari adiknya inilah, ya, Syaddad melakukan perbuatan yang zalim, ya, yang sudah jumawa, ya, sombong terhadap apa yang dimilikinya, sehingga Allah SWT menjadi murka, yang akhirnya negeri yang sudah bagus begitu, yang dibangun dengan susah payah, dengan mutiara-mutiara yang ada di dunia itu, ya, dengan keindahan alam yang ada di dunia itu, Allah hancurkan begitu saja, ya, dengan dihancurkan, dimasukkan ke dalam bumi, ya, ditelan bumi, ya, ditutup dengan pasir-pasir. Nah, bahwa yang dengan Allah SWT, ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa dalam surat Iram Dzatil Imad, dalam surat Al-Fajr, ya, ayat ke-6 itu, bahwa penduduk Iram yang punya bangunan-bangunan yang tinggi itu adalah di mana dia memiliki kelebihan-kelebihan, bisa membangun bangunan yang bagus. Akan tapi satu di antara adalah ketika dia tidak bisa melakukan ketundukan kepada Allah SWT, bahkan berbuat zalim, berbuat durhaka, ya. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita kaum sekarang, ya. Lalu apalagi yang menjadi pelajaran buat kita pada saat ini? Tentunya kita juga jangan sampai sedikit pun dalam diri kita memiliki sifat sombong, sifat durhaka pada Allah, ya. Kita ini memiliki hati, ya. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Hati itu akan senantiasa tenang ketika kita bisa mengingat Allah SWT, memperbanyak zikir kita pada Allah, ya. Rasulullah mengingatkan dalam hadis yang sangat panjang, ala wa inna fil jasadi mudghah, ya. Sungguh dalam sebuah jasad itu ada segumpal daging. Fa idza salahat salat jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu ala wa hiyal qalb. Akan tapi segumpal daging ini apabila dia baik, maka akan baik semuanya, dan apabila dia buruk, maka yang terjadi akan buruk seluruhnya, ya. Apa itu? Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Nah, karenanya kita pun harus hati-hati terhadap hati yang kita miliki, karena hati ini akan memberikan kita cahaya, ya. Ketika hati ini akan baik, maka tutur kata kita pun akan baik, perilaku kita pun akan baik, gitu. Jangan sampai seperti yang terjadi oleh kaum Ad tadi. Dia sudah memiliki segalanya, tapi dia merasa sombong dengan apa yang dia miliki, sehingga Allah menjadi murka karenanya. Apa kita harus nunggu dulu Allah murka kepada kita? Nah, maka tata hati kita dengan baik. Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sungguhnya orang-orang yang senantiasa menjaga hatinya itu akan senantiasa terjaga juga tutur kata dan sikapnya, ya. Rasulullah mengingatkan bahwa ada seorang yang beribadah, ya. Dia beribadah di Madinah lagi selama sebulan, dia beritikaf, ya. Bayangin, Pak, kita kalau sholat satu kali saja di Madinah itu pahalanya 10.000, benar ya? Ya, kalau di Mekah 100.000, ya, Pak, ya. Ini ada seorang yang beribadah itikaf selama sebulan di Madinah, gitu. Jadi makanya kalau orang pergi haji umroh, pulang dari haji umroh, sebenarnya nggak perlu ibadah lagi, Pak, ya. Benar ya? Kalau hitungan logika, pahalanya udah banyak, Bu, ya. Pahalanya udah banyak. Kalau dihitung berapa kali itu. Jadi ada orang yang itikaf di Madinah, dia sholat, zikir dan sebagainya, yang kita tahu pahalanya kata Rasulullah 10.000 kebaikan, ya. Nah, itu tidak cukup, ya, ibadah yang dilakukan seorang seperti itu kalau di hatinya masih ada penyakit. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi kita pun kalau masuk surga harus hati-hati.
nggak sembarangan. Walaupun ibadah kita banyak gitu kan, sholat kita bagus, ya. Puasa kita setiap hari, ada puasa setiap hari, ada puasa Nabi Daud, ya. Puasa sunnah Daud, ya kan, sehari puasa, besok kagak, besok puasa, besok kagak gitu. Itu kalau bisa dilakukan setahun, jangan cuma seminggu. Ya, kalau puasa Nabi Daud itu dilakukan setahun, sehari puasa, besok kagak gitu. Ya, kalau kita mampu silahkan, ya. Fastaqim dan istiqomah dalam melaksanakannya. Nah, kalau kita ada melaksanakan seperti itu, ya, ibadah dengan baik kepada Allah, akan tapi ketika hati kita buruk, ya, penyakit-penyakit yang ada di hati kita itu banyak. Apa aja penyakit hati? Fasad, ya, hasad, ya, iri, dengki, namimah, ya. Ada orang tetangga punya mobil baru, kita omongin, itu Bu ya. Nah, tuh orang udah punya mobil baru lagi, kapan gue ya katanya, gitu. Ya. Boleh kita cemburu, tapi kepada hal yang baik, bukan kepada yang keduniawian, gitu. Nah, terlebih hati kita ini harus kita tata dengan baik. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sebaik ini, sebagus ini, sebanyak ini hilang begitu aja, kata Rasulullah, seperti debu, karena masih ada penyakit hati dalam dirinya. Jadi ibadah yang kita lakukan bisa hilang dengan seketika ketika hati kita tidak terjaga, bagaikan debu yang tertiup angin. Jadi ada debu ditiup angin, udah hilang gitu aja, nggak ada ininya, nggak ada nilainya, akhirnya nggak ada ampasnya. Ya. Enak kalau teh disiram masih ada ampasnya gitu kan, dibikin teh gitu masih ada ampasnya, walaupun dia berwarna padat gitu, ampasnya masih ada gitu. Tapi ini ibadah yang kita lakukan, ya, karena masih ada rasa hasad dalam diri kita, dalam hati kita, yang kata Rasulullah, hati itu yang harus dijaga. Kalau dia baik maka akan baik semuanya, tapi kalau dia buruk, hati itu akan buruk semuanya. Naudzubillah. Nah, makanya dari hati itu akan keluar tutur kata yang baik, tutur kata yang lembut, ya, perilaku yang baik, ya, perilaku yang senantiasa menjaga adab pada Allah dan Rasulnya, dan juga para salafus saleh dan ulama, gitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Karenanya dalam kajian kitab Nashul Ibad karya Ibnu Besar, ya, Imam Besar Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, itu menjelaskan ada 4 hal yang bisa menjaga cahaya hati kita. Ada 4 hal yang bisa menumbuhkan hati itu dan bisa senantiasa terjaga, ya, senantiasa bercahaya. Apa saja? Yang pertama, ya, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, ya. Orang soleh ini yang bagaimana, ya? Tentu yang kita tahu orang soleh itu adalah, definisi soleh itu adalah al-qaim bil uquqillah wa bil uquqil ibadi. Jadi orang yang senantiasa menegakkan hak-haknya Allah, ya, dan juga hak-haknya manusia, itu orang soleh, gitu. Jadi jangan sampai kita punya teman kebanyakan orang bejat semua, ke bawah kita, ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan mengatakan, kalau kita ingin melihat agama seseorang, lihatlah temannya, kepada siapa dia berteman. Gak perlu kita nanya sama orang yang langsung, tapi lihat temannya siapa, gitu. Kalau dia temannya rajin sholat, ya, insya Allah dia akan ikut. Tapi kalau temannya suka mancing gitu Pak, ya, itu diajak terus sampai tiap hari tuh, bang lu kemana sih bang, bentar keluarnya temen nggak tahu mancing, pendaringan padahal di rumah kosong terus itu. Ada begitu orang mancing maju gak Pak? Orang mancing maju gak? Nggak maju-maju orang mancing Bu, ya? Ya maju ya kejebur Bu. Nah begitu, ya. Karenanya kita harus melihat siapa teman kita. Terlebih kita punya anak, juga harus tahu siapa teman anak kita. Jangan sampai kita nggak tahu tuh anak kita temannya siapa. Ketika kejadian baru kita sadar, masa Allah kenapa anak gue begini, gitu kan? Yang disalahin dari siapa? Orang tua, karena tidak melihat anaknya itu mainnya dengan siapa. Penting ini. Ini juga dalam rangka menjaga hati kita agar senantiasa bercahaya. Itu dalam kitab Nashul Ibad. Lalu yang kedua, untuk menjaga hati kita akan senantiasa terjaga, ya, senantiasa bercahaya, yakni, ya,
Batanul ja'u, ya. Batanul ja'u, ya, ini senantiasa menjaga perut kita untuk selalu kosong, ya. Karena perut yang kosong itu akan melahirkan kepekaan, akan melahirkan kepedulian, akan melahirkan keinginan untuk membantu orang yang lapar. Apalagi waktu kondisi sekarang nih, 2 tahun orang disuruh lockdown, gitu kan, masa pandemik. Ada yang nggak kerja, ada yang udah keluar dari kerjaan gara-gara lama di rumah terus. Ada yang malah makin enak, gitu kan, nambah anak terus, gitu kan. Namanya di rumah terus, Bu, ya. Dia malah nambah anak tuh orang. 2 tahun dapat anak berapa itu? Nah, ada begitu. Dan itu bagian dari rasa syukur yang kita harus nikmati. Ya. Nah, kalau kita menjaga perut kita kosong, ya, itu akan memudahkan. Maksudnya apa ya? Perbanyak puasa gitu intinya. Supaya apa? Supaya kita bisa memiliki sifat self of belonging, gitu. Ya, ini peduli terhadap diri kita sendiri. Ya, kita akan merasakan diri kita, oh lapar seperti ini ya. Gimana orang yang nggak makan sama sekali ya, begitu. Tapi kita rasakan. Jangan sampai ada tetangga kita, ya, yang dia tidak makan dan kita tidak tahu hal itu. Itu kita dosanya itu, Pak, Bu. Nauzubillah. Ya. Nah, terlebih kondisi sekarang pandemik. Ya, banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, ya, bantuan, ya, terutama, ya, bantuan secara ekonomi dan sosial, ya. Apalagi ada yang kalau kena sedikit kena corona, gitu kan, nah, itu lebih berat lagi tuh, ada aja beban psikologinya. Nah, kalau kita tidak saling membantu, menjaga, peduli dan sebagainya, dia akan makin lemah, yang akhirnya wallahu alam, ya, kalau ditakdirnya Allah. Nah, ini yang perlu kita jaga untuk senantiasa hati kita bercahaya. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah hifdzud dunubil maksiyati bi an yatadzakkaruha ma'an nadam, yakni mengingat dosa-dosa yang lalu dan rasa penyesalan, ya. Mengingat dosa-dosa kita yang lalu dan kita memiliki rasa penyesalan dan senantiasa memperbaiki, ya, untuk hari-hari kita yang lebih baik lagi, ya. Kan barang siapa yang hari ini, ya, lebih buruk dari hari kemarin, kan termasuk orang yang merugi, ya. Makanya kita harus memperbaiki terus hidup kita. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia orang merugi. Tapi kalau hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia orang celaka. Tapi kalau dia hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang beruntung. Nah, kita perbaiki diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita mungkin baru bisa sholat 5 waktu, besok kita tambah dengan sholat sunnah, ya, nawafil, lalu kita tambah lagi dengan ibadah-ibadah lain, terus menerus kita lakukan itu, insya Allah akan memberikan manfaat buat kita juga. Terlebih dalam rangka menjaga hati kita untuk senantiasa bercahaya. Lalu yang keempat, wa qasratul amal, ya. Qasratul amal, ya, ini berangan-angan, ya. Jangan sampai kita berlebihan dalam berangan-angan. Kurangin berangan-angan, gitu. Benar, Rasulullah suatu ketika memberikan pencerahan kepada sahabat. Ya, ngaji biasalah. Rasulullah kan biasa ngaji halaqah, gitu ya. Nah, ketika dalam halaqahnya itu Rasulullah membentuk sebuah gambar. Pertama Rasulullah membentuk gambar kotak, Bu, ya. Kemudian Rasulullah memberikan garis di tengah kotak itu yang panjang sampai keluar kotak. Lalu Rasulullah memberikan garis-garis kecil, ya, vertikal di dalam kotak itu, di dalam kotak itu yang melewati garis-garis yang panjang tadi. Ya. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, maksudnya apa ini gambar begini, gitu? Ya, emang belum dijelasin, Rasulullah mau jelasin. Sahabat bertanya, Rasulullah jawab, kalian tahu apa kotak itu yang saya gambar? Itu adalah umur kita, bukan? Umur manusia. Jadi manusia itu umurnya sudah ditetapkan oleh Allah semenjak dia lahir. Biqad bin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyin wa syahidun. Ya, setelah dia keluar dari perut ibunya, Allah tetapkan tuh yang namanya rizkinya, ya, amal-amalnya, ya, kemudian, ya, baik dan buruknya itu Allah tetapkan. Nah, tinggal manusianya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha,
Allah berikan yang pendengaran, penglihatan, mata dan hatinya supaya bisa mengikuti petunjuk hidayah yang senantiasa Allah selalu berikan. Namun kebanyakan manusia dia lalai dari kehidupan dunia yang akhirnya melupakan hidayah yang Allah berikan. Begitu. Jadi jangan salahkan Allah. Ya, semua yang sudah Allah tetapkan. Ya, tapi bagaimanapun adalah innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Kalau kita tidak merubah diri kita, maka akan sia-sia saja ya pendengaran, penglihatan dan hati yang kita miliki. Karenanya kita harus jaga itu semua. Nah, karenanya setelah Rasulullah mengingatkan bahwasanya kotak itu adalah umurnya manusia, lalu Rasulullah kata sahabat, yang garis panjang itu sampai keluar kotak apa Rasulullah? Ya, sedangkan garis yang panjang sampai keluar kotak itu adalah angan-angan manusia. Nah, kebanyakan kita memiliki keinginan yang begitu besar, apa ya Bu, pengen anak nanti bisa sekolah yang bagus, setelah sekolah pengen dapat jodoh yang baik, ya, setelah jodoh yang baik nanti bisa beli rumah yang enak, terus bisa nanti punya banda ya, yaitu mobil dan sebagainya. Nah, itu kan berjalannya waktu kan umur bertambah terus, gitu kan. Keinginan begitu banyak, tapi umur dia dibatasi oleh Allah, bayna situan samain, antara 60 dan 70 itu umur manusia. Ya, ada yang umur 70 sini Pak. Nah, udah perbanyak dikit dah. Karena kita tidak tahu waktu itu kapan. Kematian itu datang dadakan, ya, tidak ketok-ketok dulu gitu kan. Kemarin saya merasakan sahabat saya, guru saya, Kiai Haji Nasuh Abu Bakar. Beliau meninggal, ya, yang saya sendiri kaget. Padahal hari siangnya itu ngaji bersama saya, ikut saya ngaji gitu. Bareng-bareng saya ngaji gitu ya. Yang sempat ngobrol, ternyata malamnya beliau dicabut Allah SWT. Walaupun harinya bagus, ya Allah lebih maha kasih sayang, Allah lebih mencintai hambanya ya, dan orang yang meninggal pun sudah senang, tapi kita yang di dunia merasa sedih kehilangannya, wajar seperti itu. Nah, namanya nyawa itu tidak akan tahu kapan Allah akan mengambilnya, karena kita sudah siapkan diri kita ya. Salah satu pemahaman takwa itu adalah istidadun bi yaumil rahil ya. Pemahaman takwa itu adalah salah satunya, kata Imam Ali, adalah dengan kita mempersiapkan untuk kelak kehidupan nanti di yaumil akhir. Siapkan dari sekarang gitu, apa yang kita miliki, amalan apa yang kita bisa bawa, karena itu yang akan jadi penyelamat kita di yaumil akhir. Nah, karenanya Rasulullah mengatakan orang banyak berangan-angan, memiliki keinginan yang apa saja gitu, tapi dia tetap bagaimanapun dibatasi oleh umur gitu. Terus sahabat bertanya lagi, Rasulullah, terus garis-garis yang kecil itu apa ya Rasulullah gitu. Kata Rasulullah, garis-garis yang kecil itu adalah cobaan-cobaan yang dialami oleh manusia ya kan. Fa idza asabat musibatun illa qaul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau kita diberi musibah Allah SWT, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satunya musibah saat ini kita rasakan, pandemik yang udah 2 tahun lebih. Ini bagian dari musibah. Dan kita harus yakin orang hidup itu pasti akan mendapatkan cobaan, gitu ya. Jangan kita merasa terbebas. Ya, apa asibtu an taqulu amanu? Apakah kalian akan dibiarkan begitu saja setelah kalian melakukan atau mengatakan kalian beriman pada Allah ya, tanpa kalian akan diberikan cobaan. Cobaan itu macam-macam Bu ya Pak, cobaan itu macam-macam. Nah, ketika kita menerima cobaan yang Allah berikan dengan ikhlas, dengan ridho ya, dengan apa adanya, dan kita tetap menjaga hati kita untuk senantiasa isi dengan keimanan pada Allah, mudah-mudahan cobaan itu akan menjadi pahala buat kita gitu. Termasuk cobaan yang paling terberat adalah kehilangan orang yang tercinta misalkan, begitu ya. Ada orang yang dicabut hartanya, ada orang yang dicabut segala keinginannya, dan cobaan ini pernah dialami oleh para nabi sebelumnya, dan ini menjadi pelajaran buat kita. Apa yang tidak ada dalam contoh para nabi, semuanya ada ya. Nabi Ayub diberikan cobaan penyakit yang begitu banyak, yang begitu lama
Nah, jadi kalau ada orang kena penyakit, misalkan dengan dia terus berusaha berobat, dia juga harus bersabar, gitu kan? Karena itu bisa jadi bagian dari cobaannya dan penggugur dari segala dosa yang dimilikinya. Begitu, karena kita orang beriman, gitu kan? Orang yang paham akan bahwasanya ini merupakan salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan cobaan, diberikan kekayaan yang banyak, gitu. Nah, itu pun cobaan. Maka dia juga harus mencontoh Nabi Sulaiman, ya. Dia diberikan begitu banyak kekayaan tapi tidak sombong, ya. Jangan seperti kaum Ad tadi, ya. Diberikan segala kelebihan, dia sombong dengan apa yang dimilikinya, bahkan ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala dengan membangun surganya di dunia kita. Naudzubillah, ya. Nah, jadi semua bisa kita contoh dari para nabi-nabi terdahulu. Ada orang yang kaya memiliki kelebihan harta. Ingatlah bahwasanya dalam harta itu ada fakir miskin, ada orang duafa, ya, ada zakat yang harus kita keluarkan 2,5% setiap tahunnya, ya, dan bisa kita salurkan kepada para amil-amil zakat yang ada, yang khususnya, yang resmi yang ada di sekitar kita. Ya. Apalagi bentuk cobaan yang lain. Diberikan kelebihan, ya, badan yang bagus, wajah yang ganteng dan cantik, ya, ya, yang memiliki keindahan-keindahan, ya, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memiliki wajah yang ganteng, tapi dia tidak sombong, tetap sholat, tetap dia ibadah kepada Allah dengan zikir dan sebagainya. Jadi kalau ada orang yang memiliki kelebihan-kelebihan ini, dia tidak ibadah kepada Allah, tidak beriman pada Allah, maka dia tidak memiliki rasa syukur atas apa yang dia miliki itu sendiri, yang akhirnya nanti pada akhirnya akan Allah cabut dengan seketika. Naudzubillah. Jadi banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah kaum yang terdahulu menjadi contoh buat kita saat ini. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang pernah terjadi sebelumnya, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Wahai manusia sekalian, ya, kalian bertakwa dan beribadahlah kepada Allah sebagai orang terdahulu agar kalian tetap mendapatkan ketakwaan, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelumnya itu sudah diperintahkan orang untuk bertakwa, beribadah pada Allah, ya. Nah, kalau sekarang kita misalnya beribadah pada Allah dengan sebaik-baiknya, itu bagian dari sifat yang harus dilakukan sebagaimana orang terdahulu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita juga menjelang sudah syuruk, ya. Menjelang syuruk masih ada waktu, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Insyaallah lain tempat, lain hari lagi nanti bisa kita lanjutkan, ya, kisah tentang Hiram ini, karena nggak mungkin satu waktu doang kita bisa membahas secara detail, gitu, ya. Demikian dari saya. Silakan kalau mau bertanya, Bapak sekalian. Saya cukupkan dulu. Hadanallahu ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.